Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Saya Agung Gonjales, Light Member BBMC. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan hal pertama yang saya ingin sampaikan dengan segala kesungguhan hati dan ketulusan serta rasa persaudaraan, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat umur dan kesehatan. Juga organisasi Bikers Brotherhood yang kita cintai tahun ini genap berusia 35 tahun. Saya ucapkan Happy Anniversary Bikers Brotherhood MC ke-35 untuk semua saudara-saudaraku di mana saja yang berada di kedua belah pihak, baik di BBMC juga di BB1% MC di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Saya ingin menyampaikan kronologis. Saya akan membeberkan beberapa hal secara terbuka mengenai fakta dan kronologis yang saya hadapi dalam konteks kedaulatan organisasi yang terjadi dalam persaudaraan Bikers Brotherhood. Saya mulai dari kronologisnya. Pada awalnya permasalahan ini bermula dari sebuah kejadian yang sering terjadi antara personel dan bukan merupakan masalah organisasi. Akan tetapi tenggang waktu dan lamanya penanggulangan dan kompleksitas masalah menjadi semakin melebar dan menjadi begitu banyak variabel terkait internal Bikers Brotherhood, serta muncul banyak opini yang menggelembung dan menutupi fakta. Akhirnya terbentuk kubu-kubu, dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah para member yang tidak tahu menahu dan organisasinya. Faktanya, hal kedua yang saya ingin sampaikan adalah fakta yang saya hadapi. Hal utama dan pertama yang saya perjuangkan adalah untuk memperjuangkan kebenaran dan untuk menegakkan aturan-aturan yang ada, untuk mencapai rasa adil untuk semua anggota. Dari hasil di lapangan bahwa setidaknya ada 4 aspek dalam keorganisasian, dalam kehidupan pribadi maupun sosial, yang menjadi penyebab rusaknya persaudaraan. Pertama, arogansi ekonomi. Kedua, arogansi senioritas. Ketiga, arogansi fisik. Dan keempat, ketidakmampuan pengurus menyelesaikan masalah. Kenyataan di lapangan bahwa kedua belah pihak melakukan permusuhan dengan upaya-upaya provokasi, hujatan baik di media sosial, di lapangan, dan intervensi fisik. Beberapa gesekan akhirnya menimbulkan korban, terlebih menimpa member yang tidak tahu persis duduk permasalahan sebenarnya. Keduanya lupa asas-asas yang ada. Setelah 6 tahun berjalan, kondisi ini harus segera diakhiri. Harus kita sama-sama akui kedua belah pihak telah memiliki kontribusi atas masalah ini. Kesalahan dan kebenaran ada di kedua belah pihak. Di sisi lain, keduanya telah menunjukkan organisasi yang hebat dengan militansi setiap membernya. Kubu BBMC One Brotherhood pun yang awalnya menunjukkan perbedaan dengan mengedepankan gerakan simpati, sekarang sama seperti dulu lagi. Arogansi mulai bermunculan, kepentingan pribadi dikemas dengan kepentingan organisasi. Fakta yang ada adalah kedua belah pihak dalam kerugian besar. Lantas siapa saja yang menikmati kondisi seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah fakta yang saya hadapi. Oleh karena itu, yang saya hadapi dan dalami dalam kedewasaan berorganisasi selama 6 tahun ini membuat saya sebagai salah satu ketua Dewan Adat dan mantan El Presidente, saya harus berdiri tegak dengan segala konsekuensinya untuk mengambil sikap sebagai seorang pemimpin. Jika akhirnya kita dalam beberapa hal sama, baik karakter, tujuan, pola-pola, upaya-upaya kita sama, untuk apa kita berpisah? Tentunya ini akan mendapatkan tentangan dari orang-orang yang merasa sudah benar, merasa menang. Hal ini memang akan sulit
dan benar bahwa mungkin mustahil. Saya setuju itu. Tapi jika kita punya keimanan, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Yang sudah terjadi adalah pelajaran berat yang mahal harganya. Tentunya itu adalah konsekuensi sebuah organisasi yang besar seperti BBMC yang oleh kedua belah pihak dibela dan dicintai. Saudaraku, hal ini harus dimulai dan dikerjakan oleh kedua belah pihak. Saling bahu-membahu di semua elemen. Dan saya ingin mengawalinya bahwa saya telah salah dan meminta maaf dan bersedia memaafkan semua atas apa yang terjadi. Tidak ada kata menang, tidak ada kata kalah dalam persaudaraan. Saya akan sangat menghargai bagi member yang memiliki dasar semangat untuk menyelamatkan Bikers Brotherhood sebagai sebuah persaudaraan dan organisasi, bukan media pribadi. Sampai waktunya tiba kita bersatu lagi dan menentukan nasib organisasi kita kemudian. Saudaraku, Brotherhood tidak perlu panggung, tidak perlu pesta-pesta, tidak perlu banyak aturan. Brotherhood hanya perlu kebersamaan demi organisasi yang menjunjung tinggi persaudaraan. Jika tidak bijak, uang yang memang kita butuhkan terkadang menjadi racun bagi persaudaraan. Seharusnya kita malu sebagai organisasi yang mengedepankan persaudaraan. Ternyata kita tidak lebih dari supporter permusuhan. Ada yang suka, tidak suka, pasti di pihak manapun ada. Pecah 2 atau pecah 1000, tetap ada. Wahai para pendiri, berbesar hatilah. Saya menggugah hati akang-akang bahwa sebaik-baiknya sebuah karya cipta adalah yang bermanfaat untuk khalayak banyak, bangsa dan negara. Bisa kita bayangkan hikmah dari ujian berat ini akan membuat BBMC menjadi luar biasa. Anggota begitu banyaknya, diperkuat legalitas yang ada. Pendiri BBMC adalah masih tetap orangnya dan harus kita hormati. Mereka adalah sebagai ibu sekaligus ayah dari kumpulan ini. Akan tetapi kita sebagai penerus punya hak untuk meluruskan, mengingatkan jika mereka lupa, membahayakan organisasi. Itulah bentuk kasih sayang kita. Saudaraku, sejak hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya menyatakan bahwa saya telah keluar dari keanggotaan organisasi di bawah kepengurusan BBMC One Brotherhood dan melepaskan jabatan sebagai Ketua Dewan Adat, juga bukan sebagai BBMC 1%, dan memilih tetap sebagai organisasi BBMC lama di mana saya terdaftar sejak awal, yang sampai sekarang belum dibubarkan. Sesuai akte pendirian yang ditandatangani oleh para pendiri, bersifat netral dan tidak berpihak. Saya masih ada hak menggunakan logo sesuai isi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Seiring loyalitas dan kontribusi saya sebagai member selama ini, juga kondisi status quo dalam perkara hukum antara kedua belah pihak. Semoga energi yang dibangun hari ini memberi manfaat menjadi angin perubahan untuk komunitas BBMC khususnya dan komunitas lainnya di tanah air. Harapan saya, pernyataan ini adalah suatu gerakan untuk memulai upaya-upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, menyelamatkan BBMC agar utuh kembali mendapatkan supremasinya, memberikan keleluasaan tempat dan waktu untuk member Bikers Brotherhood menentukan sikap persamaan hak atas organisasinya. Semoga semua member segera menyadari bahwa sebenarnya yang utama dan pertama harus dilindungi adalah organisasinya. Urusan orang, perorangan, atau kelompok adalah nomor 2. Manusia terbatas umurnya. Organisasi bisa tidak terbatas, tergantung manusia. Brotherhood.